Nama saya Wadarati, NPM 0322011083, mata kuliah konsep dasar IPSD dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran konsep dasar IPSD. Pembelajaran IPSD bertujuan membuat siswa memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan siswa untuk menerima penyimpan dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Dari ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas atau respirasi. Bernapas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Sementara tumbuhan bernapas dengan menghirup karbon dioksida. Oksigen yang dihirup oleh manusia dan hewan akan dijadikan sebagai sumber energi untuk beraktivitas lewat proses oksidasi. Adapun tumbuhan membutuhkan karbon dioksida saat bernapas untuk menghasilkan makanan lewat proses fotosintesis. Tiap makhluk hidup memiliki alat respirasi yang berbeda-beda. Contoh, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, burung bernafas dengan pundi-pundi udara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Proses tumbuh tiap makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia tumbuh dari bayi, lalu menjadi anak hingga menjadi dewasa. Selain tumbuh secara fisik, manusia juga berkembang secara mental. Terdapat perbedaan tumbuh dan berkembang dalam aspek yang dilihat dan dijadikan indikator. Proses tumbuh berkembang pada hewan hampir sama dengan manusia. Sementara pada tumbuhan, proses tumbuh dimulai berawal dari bibit yang ditanam hingga akhirnya tumbuh berkembang menjadi pohon atau tumbuhan tertentu yang lebih besar. Proses tumbuh makhluk hidup bersifat irreversible, artinya jika sudah tumbuh tidak bisa kembali lagi. Misalnya, manusia yang sudah dewasa tidak bisa menjadi kecil lagi. Pada suatu waktu tertentu, proses tumbuh berkembang makhluk hidup juga akan berhenti. Yang ketiga yaitu berkembang biak. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Salah satu tujuan makhluk hidup adalah untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Baik manusia, hewan, atau tumbuhan dapat melakukan proses perkembangan biak. Manusia dan mamalia berkembang biak dengan melahirkan anak lewat jenis betinanya. Hewan lain juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, sementara tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara, di antaranya adalah cangkok, stek, dan lain-lain. Nantinya sifat anak atau keturunan akan mewarisi sifat induknya. Apapun cara dan metodenya, makhluk hidup harus terus berkembang biak agar spesiesnya tidak punah dan terus ada. Yang keempat yaitu bergerak. Tiap makhluk hidup pasti bergerak karena ini menjadi salah satu karakteristik makhluk hidup itu sendiri. Pengertian bergerak adalah berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan internal ataupun eksternal. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya. Manusia bergerak dengan kaki dan tangan, sementara hewan memiliki banyak varian alat gerak. Misalnya hewan mamalia bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, dan burung bergerak dengan sayap. Sementara tumbuhan juga dapat bergerak, meski pergerakannya tidak signifikan. Gerak pada tumbuhan cukup terbatas dan hanya terjadi pada bagian tertentu, misalnya gerak batang menuju datangnya cahaya atau akarnya yang mencari zat air. Yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri khusus makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan atau disebut iritabilitas.
Sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan yang dimaksud biasa berupa cahaya, sentuhan, suara, panas, dingin, bau, rasa, dan lain-lain. Manusia dapat merangsang lewat 5 panca indera yang dimiliki, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Hewan juga memiliki sifat peka terhadap rangsangan yang hampir sempurna. Beberapa hewan bahkan memiliki indera perangsang yang lebih kuat dan peka, sedangkan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Misalnya adalah tumbuhan yang peka terhadap rangsang cahaya seperti pada bunga Mirabilis jalapa, atau tumbuhan yang peka terhadap rangsangan sentuhan seperti pada tumbuhan putri malu. 6. Mengeluarkan zat-zat sisa. Tiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat-zat sisa atau dikenal sebagai ekskresi. Proses ekskresi ini sangat penting dilakukan bagi makhluk hidup karena zat sisa tersebut bersifat racun sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Organ ekskresi pada manusia terdiri dari paru-paru, kulit, ginjal, dan anus. Paru-paru mengeluarkan zat sisa yang berbentuknya gas, karbon dioksida, dan uap air. Kulit mengeluarkan zat bisa berbentuk keringat yang tersusun atas air, urea, dan garam. Proses ekskresi hewan kurang lebih hampir sama dengan yang dilakukan oleh manusia, sementara proses ekskresi pada tumbuhan dilakukan melalui bagian stomata dan lentisel. Yang ketujuh yaitu membutuhkan makanan dan nutrisi. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan nutrisi. Manusia membutuhkan nutrisi yang ada pada makanan yang dikonsumsinya. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. Berdasarkan cara mendapat makanan, makhluk hidup dibagi menjadi 2 macam, yaitu autotrof dan makhluk hidup autotrof dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang termaksud kelompok autotrof adalah tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sedangkan jenis makhluk hidup heterotrof tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang termaksud kelompok heterotrof adalah manusia dan hewan. Baik manusia dan hewan sama-sama mendapat makanan dari makhluk hidup lain. 8. Melakukan metabolisme. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah tiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme, baik itu manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan. Pengertian metabolisme secara umum adalah proses kimia yang terjadi di alam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme berlangsung di dalam sel tubuh. Kegiatannya berupa transformasi energi berupa bahan makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak menjadi sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Proses metabolisme dibagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Proses penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil disebut dengan proses katabolisme, sedangkan proses penyusunan senyawa tertentu disebut dengan proses anabolisme. 9. Adaptasi. Makhluk hidup juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya, disebut juga sebagai proses adaptasi. Pengertian adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Adaptasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, sosiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan bagian tubuh sesuai kebutuhan hidupnya. Contoh adaptasi morfologi adalah burung yang memiliki paruh sesuai jenis makanan, atau beruang kutub yang memiliki bulu tebal untuk hidup suhu dingin. Sementara adaptasi fisiologi adalah kemampuan adaptasi terhadap perbedaan fungsi bagian tubuh karena lingkungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.